Pernahkah kamu merasa seperti jadi penonton dalam hidupmu sendiri? Seakan semua orang di sekelilingmu berlari cepat, menyusul mimpi mereka satu persatu. Sementara kamu berdiri di tengah jalan, bertanya-tanya, apa aku sedang tersesat? Mungkin kamu sudah mencoba berkali-kali. Apply kerja puluhan kali, tak ada jawaban. Coba bisnis kecil, gagal di bulan ketiga. Bangun hubungan, tapi patah lagi. Dan di tengah kebingungan itu, kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mulai mengira bahwa kamu mungkin telah memilih jalur yang salah. Bahwa kamu mungkin terlalu lambat, terlalu biasa, atau bahkan tidak ditakdirkan untuk sampai. Tapi tunggu sebentar. Bagaimana kalau semua itu tidak benar? Bagaimana kalau masalahnya bukan pada arah yang kamu pilih, melainkan pada musim yang belum datang? Hari ini, aku ingin mengajakmu untuk memahami satu hal penting. Hidup bukan hanya soal kapan kamu sampai, tapi juga soal siapkah kamu saat sampai. Ada waktu yang ditentukan oleh jam dan kalender, itu namanya Kronos. Tapi ada juga waktu yang datang tanpa aba-aba, namun terasa tepat. Itulah Kairos. Dan bisa jadi, kamu sedang berada tepat di titik Kairosmu berikutnya. Hanya saja, kamu belum menyadarinya. Rasanya berat ya, ketika kamu bangun setiap hari dengan pikiran, aku harus lebih baik hari ini. Tapi, malamnya, kamu justru merasa lebih lelah dan lebih kalah dari hari sebelumnya. Setiap notifikasi Instagram seperti pengingat bahwa kamu belum kemana-mana, belum bisa membahagiakan orang tua, belum punya stabilitas yang diharapkan, belum jadi versi diri yang kamu cita-citakan. Dan saat kamu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, kamu mulai meragukan semuanya. Padahal, di balik rasa tertinggal itu, ada satu fakta yang sering kita lupakan. Tidak semua orang sedang berada di musim yang sama. Bayangkan seorang petani yang melihat ladang tetangganya mulai menghijau, sementara ladangnya sendiri masih berupa tanah kosong. Ia bisa saja panik, berpikir pupuknya salah atau bibitnya rusak. Padahal yang berbeda hanyalah waktu tanamnya. Kamu pun sama. Usahamu tidak sia-sia hanya karena belum menghasilkan apa-apa. Perjuanganmu tidak gagal hanya karena belum terlihat hasilnya. Dalam psikologi, ini disebut developmental delay in perceived self-worth. Kita menunda rasa berharga karena belum sampai. Tapi bagaimana jika harga dirimu tidak tergantung pada hasil, melainkan pada ketekunanmu tetap bertahan di tengah ketidakpastian? Semua orang pernah merasa seperti kamu. Yang membedakan hanyalah siapa yang tetap menanam saat ladangnya masih kosong. Zaman dahulu, masyarakat Yunani tidak melihat waktu hanya sebagai angka. Bagi mereka, waktu memiliki dua wajah, Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu linear, ia berjalan maju seperti jam. Ia adalah waktu yang bisa dihitung. 7 pagi, 12 siang, 3 sore. Ia logis, teratur, dan bisa dikontrol lewat jadwal dan rencana. Kairos, sebaliknya, adalah momen yang datang dengan sendirinya. Ia bukan tentang jam berapa, tapi tentang kapan segalanya terasa tepat. Kairos muncul seperti matahari terbit yang perlahan menembus kabut. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat, tapi saat ia hadir, kamu tahu, inilah saatnya. Kita hidup di dunia yang sangat dipengaruhi oleh Kronos. Kita dibesarkan dengan tenggat waktu dan ekspektasi. Lulus di umur 23, menikah di umur 27, stabil di umur 30. Tapi kehidupan sejatinya berjalan dengan Kairos, karena setiap perjalanan punya ritme yang berbeda. Seorang bijak, Joseph Campbell, pernah berkata, "We must let go of the life we have planned, so as to accept the one that is waiting for us." Begitu pula dengan Carl Jung, yang menyatakan, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Mungkin hidup yang kamu impikan tidak datang saat kamu harapkan. Tapi bisa jadi, dia datang saat kamu sudah cukup kuat untuk menanggungnya. Kairos bukan tentang hasil. Kairos adalah tentang kesiapan. Bukan soal dunia berkata,
sekarang waktumu. Tapi hatimu berbisik, aku sudah cukup. Jadi saat kamu merasa semuanya berjalan lambat, ingat, bukan berarti kamu terlambat. Bisa jadi kamu sedang diberi waktu untuk tumbuh, supaya nanti saat musimmu datang, kamu benar-benar siap mekar. Lalu bagaimana kita bisa bertahan di fase menunggu ini? Bagaimana agar kita tetap percaya, bahkan ketika hasil belum terlihat? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa proses adalah bentuk pertumbuhan yang nyata. Seringkali, hal terbaik dalam hidup bukan muncul dari rencana sempurna, tapi dari perjalanan penuh trial and error yang membentuk kita jadi lebih dalam, lebih sabar, dan lebih kuat. Coba lihat ke dalam dirimu hari ini. Apa saja hal yang secara diam-diam sedang kamu bangun? Mungkin kamu sedang belajar memaafkan masa lalu. Mungkin kamu sedang membangun ulang kepercayaan diri yang pernah runtuh. Atau sedang mengasah keberanian untuk mulai dari nol. Hal-hal ini tidak terlihat di CV. Tidak bisa dipamerkan di media sosial. Tapi merekalah fondasi dari versi terbaik dirimu. Kedua, berhentilah bertanya, kapan aku sampai? Mulailah bertanya, apa yang sedang aku pelajari dari fase ini? Kata Viktor Frankl, penulis dan psikiater ternama, "When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves." Artinya, jika keadaan belum berubah, mungkin diri kita yang sedang dipersiapkan. Ketiga, terimalah bahwa kamu tidak harus berjalan secepat orang lain. Laju langkahmu valid, ritmemu unik. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu belum sampai. Yang kamu perlu tahu hanyalah, kamu sedang bergerak, dan itu sudah cukup. Kadang yang terpenting bukan menaklukkan dunia, tapi tidak menyerah pada dirimu sendiri. Mungkin kamu belum melihat hasil dari kerja kerasmu. Mungkin kamu belum merasakan apa yang selama ini kamu perjuangkan. Dan mungkin kamu mulai lelah karena merasa tertinggal jauh. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada yang tertinggal selama ia masih melangkah. Tidak ada yang gagal selama ia masih mencoba. Hidup tidak akan selalu memberimu hadiah sesuai jadwal. Tapi hidup punya cara unik untuk menghadiahi mereka yang bersedia bertahan. Bukan karena mereka yang paling cepat, tapi karena mereka tidak berhenti meski pelan. Kamu bukan terlambat, kamu hanya sedang dalam perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Dan semua luka, keraguan, serta proses yang kamu alami sekarang akan menjadi alasan kenapa kamu akan bisa berdiri kuat nantinya. Saat waktumu datang, dan ia akan datang, kamu tidak hanya akan sampai, kamu akan siap. Karena kamu tidak hanya berjalan, kamu tumbuh, kamu belajar, dan itu lebih berharga dari sekadar cepat sampai. Kalau kamu merasa video ini berbicara pada dirimu hari ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah momen kairosmu. Momen di mana kamu berhenti menyalahkan waktu dan mulai memahami bahwa semua ada musimnya. Aku ingin mendengarmu. Tuliskan di komentar, apa satu hal yang sedang kamu perjuangkan hari ini, meski hasilnya belum terlihat. Karena ketika kita bisa saling berbagi luka dan harapan, kita tidak lagi merasa sendiri. Jangan lupa untuk subscribe. Karena di video berikutnya, kita akan bahas kenapa standar hidup kita sering berasal dari ekspektasi yang bahkan bukan milik kita, dan bagaimana cara keluar dari tekanan itu. Terima kasih sudah hadir sejauh ini. Semoga kamu pulang dari video ini dengan sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya, dan jauh lebih bersabar dengan dirimu sendiri. Sampai jumpa.